sebagai bahan bacaan gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, apa itu filsafat di sini ya? Dalam deskripsi singkat dari mata kuliah filsafat ini, bahwa filsafat yang kita kaji ini adalah filsafat sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, kenapa disebut filsafat sebagai sebuah disiplin ilmu? Karena memang filsafat memiliki beberapa dimensi ya. Ada yang meletakkan filsafat sebagai cara hidup atau biasa dikenal dengan pandangan hidup, cara pandang, atau disebut dengan worldview, filosofis ya. Nah, ini ketika berbicara sebagai cara hidup, pada hakikatnya kita sebagai umat Islam merupakan orang-orang yang sudah mengamalkan filsafat dalam kehidupan sehari-harinya. Kenapa demikian? Salah satunya karena filsafat itu dalam definisi beberapa tokoh dikatakan sebagai ilmu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Nah, salah satu pertanyaan itu adalah pertanyaan tentang awal dan akhir dari kehidupan manusia. Ya, banyak orang bertanya apa awal atau permulaan dari alam semesta. Muncul banyak teori-teori dan lain sebagainya, yang kebanyakan teori-teori itu didekati secara saintis, ya, kemudian menafikan keberadaan sang pencipta, sang khalik, sehingga kadang-kadang berbeda jauh pendapatnya atau kesimpulannya dengan kepercayaan keagamaan, yaitu agama Islam, ya. Nah, ini ketika kita ditanya apa asal mula alam semesta, ya asal mula alam semesta kalau menurut umat Islam itu sudah jelas adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menciptakan alam semesta, kemudian kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, ya. Nah, kemudian bagaimana akhirnya? Akhirnya nanti kita akan berkumpul di surga. Nah, itu sesuai dengan keridhaan dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini sebagai cara pandang, cara hidup. Nah, ketika berbicara filsafat sebagai cara hidup itu, ya teman-teman bisa menemukan banyak sekali ideologi-ideologi. Misalnya ada ideologi, ada idealisme, ada pragmatisme, ada hedonisme, kemudian ada komunisme, kapitalisme dan lain sebagainya. Itu merupakan cara hidup atau cara orang berfilsafat dalam kehidupannya. Nah, ini tidak kita pelajari ya tapi mungkin nanti akan disinggung sedikit-sedikit gitu ya. Kenapa demikian? Karena filsafat sebagai cara hidup ini dipelajari di mata kuliah yang lain. Misalnya ada worldview Islam. Ya, itu mata kuliah salah satu mata kuliah yang sudah di semester 1, worldview Islam. Ya, itu sebenarnya kajian filsafat juga, tetapi lebih kepada cara hidup atau cara pandang. Nah, yang kita kaji adalah filsafat sebagai disiplin ilmu. Nah, filsafat sebagai disiplin ilmu berarti ada asal usulnya, ada metodenya, ya. Jadi asal usul dan metode, kemudian juga ada kajiannya, ada bahasa filsafat, ada filsafat bahasa, ada ruang lingkupnya, ada sistem-sistemnya, ada konsep kuncinya. Itu ada ontologi, ada kosmologi, ada epistemologi, ada aksiologi, ada etika, estetika, ada positivisme, ya, yang mana positivisme itu sekarang dijadikan salah satu metode penelitian yang paling banyak gitu ya. Ada post-positivisme, ada realisme, kemudian bagaimana dunia dalam kacamata sains, apakah dunia itu diciptakan atau tercipta, kemudian ada manusia dan sejarah, kemudian ada makna kebenaran. Nah, ini tema-tema yang insya Allah akan kita kaji untuk 1 semester ke depan. Teman-teman sekalian, untuk untuk proses perkuliahan ini
kita membagi proses perkuliahan kita ini ke dalam penilaiannya, metode penilaiannya kita bagi ke dalam 4 klausul ya, atau presentasinya. Yang pertama ada presentasi makalah ilmiah ya. Presentasi ini mungkin nanti tidak banyak ya, tapi tetap di sini dicantumkan. Jadi nanti ada tugas. Nah, presentasinya mungkin tidak satu orang satu gitu ya. Mungkin nanti bisa berapa orang dalam satu waktu gitu. Nah, itu kita beri nilai 20%. Kemudian kehadiran dan keaktifan itu 20%. Kemudian ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Nah, apabila presentasi ini tercukupi, insya Allah nilainya akan memuaskan. Tetapi apabila kurang, yaitu akan mengurangi dari kumulasi dari penilaian ini. Maka tidak bisa misalnya Ustaz saya akan baca bukunya saja tidak mau kuliah, itu nggak bisa juga. Tetap harus ikut. Supaya apa? Supaya kita bisa berinteraksi dan bisa melakukan diskusi. Nah itu. Ustaz saya tidak mau ujian, saya mengerjakan tugas saja, ya itu juga nggak bisa ya. Karena proses pembelajaran yang kita canangkan ini dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi pembelajaran. Nah, untuk bahan bacaan ya, daftar bahan dan referensi ini kita tidak banyak-banyak ya. Di sini ada 5 buku, 1 2 3 4 5 6 buku. Nah, yang pertama buku saya sendiri, Menjejaki Alam Filsafat. Nah, sebuah pengantar awal. Nah, ini silakan ketua kelas nanti bisa menghubungi Ustadz untuk memiliki buku ini ya. Kemudian ada lagi buku dari Louis Capsot. Nah, ini pengantar filsafat diterjemahkan oleh Sujono Sumargono. Itu juga terjemah kalau bahasa Inggrisnya bisa langsung di-download itu ya. Dengan judul The Elementary of Philosophy. Kemudian ada lagi buku Persoalan-persoalan Filsafat, The Problem of Philosophy, yang ditulis oleh Titus Smith. Nah, diterjemahkan oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Rashidi. Nah, beliau adalah Menteri Agama pertama Indonesia. Kemudian ada Dr. Ahmad Tafsir, Profesor Dr. Ahmad Tafsir, yaitu filsafat umum. Ini juga banyak dipakai. Kemudian ada persoalan filsafat Bertrand Russell. Nah, kemudian kalau yang ingin mencari buku bahasa Arabnya bisa membaca Minal Falsafah Al-Yunaniyah ilal Falsafah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Muhammad Abdurrahman Marhaba. Ini teman-teman sekalian, pengenalan awal tentang LPS ya. Jadi tema-temanya yang kita kaji itu tadi. Kemudian ini ke bawahnya ini ya bentuk pengolahan, bahwa dalam setiap pertemuan misalnya kita mentargetkan mahasiswa mampu memahami asal-usul dan metode filsafat, bisa menjelaskan. Nah, di sini harus ada diskusi dan ada slide dan sebagainya. Ini bisa kita kembangkan gitu ya. Mana lagi? Halo, suara saya masih kedengaran? Oke. Masa? Oh, bukunya gak kelihatan PowerPoint-nya. Ini kelihatan? Ini
Keluar dulu ya. Keluarnya gimana? Oke, coba. Assalamualaikum. Oke, coba ya. Ini kelihatan? Oke. Ini kenapa lagi nih? Oke. Ini kelihatan ya? Ya. Teman-teman sekalian, ini salah satu buku yang bisa dipakai tadi yang sudah saya jelaskan. Bahasa Inggrisnya Element of Philosophy. Jadi bisa teman-teman download yang bahasa Inggrisnya. Kalau yang bahasa Indonesianya Ustadz belum menemukan PDF-nya ya. Kemudian ini yang tadi Profesor Dr. Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, Akal dan Hati sejak Thales sampai James. Kemudian ada Filsafat Umum Zaman Now, ada Filsafat Umum Asmoro, ada Filsafat Umum Nur Ahmad Fadil, ada Pengantar Filsafat, ada lagi Filsafat Pintu Masuk ke Dunia Filsafat. Nah, ada juga ini Alam Pikiran Yunani, Muhammad Hatta, ini wakil presiden pertama ya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang menjadi kajian dalam filsafat? Beberapa yang dikaji dalam filsafat itu salah satunya misalnya ada asal dan tujuan. Ya tadi al-asbab wal ghayat. Nah, sebab-sebab asal mula kehidupan manusia, asal mula alam semesta gitu. Kemudian tujuannya bagaimana? Nah, yang mana pada zaman sekarang ada orang-orang yang mengatakan bahwa alam semesta itu ya tercipta dengan sendirinya, kemudian nanti akan hancur dengan sendirinya. Itu kalau dalam Al-Quran mereka disebut dengan orang-orang yang dengan istilah dahriyun, ya, atau bisa dalam ayat itu berbunyi wama yuhlikuna ila dahr, bahwa tidak akan ada yang bisa menghancurkan alam semesta kecuali waktu gitu. Kemudian hidup dan kematian. Nah, berbicara hidup dan kematian, kita ini umat Islam ya betul-betul ajarannya itu jelas, dan misalnya tentang tujuan dari kehidupan itu untuk beribadah, untuk mengabdi. Kemudian kematian ada sebagai salah satu cara untuk melihat siapa yang paling baik amalnya ya. Innama hayatud di surat di surat juz 29 juz 30 29, bahwa kematian itu